Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat pioner dimanapun berada, semoga sehat selalu, ya kawan-kawan. Nah, kali ini ya kita akan menerangkan ya perbedaan pin network dengan terdahulunya ya kawan-kawan. Nah, market cap istilah salah tempat untuk pin network ya atau P-coin. Ada beberapa pemain koin Michin dan Masako yang mempersoalkan nilai konsensus Pi Network global 314,159 US dollar per 1 Pi ya. Sebagian mereka membilang halu, alasannya adalah karena dia menghitung lewat market capitalization ya atau market cap. Istilah untuk perdagangan saham, istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan dengan mengetahui nilai market cap. Ya kawan-kawan, nah begini, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Jadi aneh juga dan lucu kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah supply koin Pi yang besar berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin Pi menjadi rendah. Dasar itulah dengan salah kaprah banyak pemain koin Pi, pemain koin Michin dan Masako mengeneralisir ya koin Pi dengan nilai 1 Pi 314,159 US dollar adalah berlebihan, bahkan menurut mereka adalah halu. Mereka benar kalau koin Pi adalah komoditas atau saham yang diperdagangkan di bursa. Sama halnya dengan BTC, Ethereum, Doge, dan sebagainya. Lebih gila lagi mereka pakai standar ukur market cap untuk menentukan nilai Pi. Hal yang salah dari pandangan soal market cap ya kawan-kawan adalah karena mereka tidak paham apa itu Pi network dan koin Pi. Perlu diingatkan ya kawan-kawan, satu, koin Pi diciptakan sebagai saham atau komoditas sebagai koin konvensional lainnya. Koin Pi diciptakan sebagai uang digital. Nah kawan-kawan, nomor 2, koin Pi melakukan proses yang tidak lazim dengan tidak didaftarkan ke exchange sejak awal launching untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Kalau di Indonesia bursa komoditas diawasin oleh Bapeti. Karena koin Pi tidak diukur lewat market cap ya kawan-kawan. 100 miliar koin Pi sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi. Tapi sebagai uang digital maka jumlah tersebut ya menjadi sangat kecil, apalagi kalau dilihat dari sebaran koin lewat penambangan. Di setiap regional wilayah distributor atau distribusi koin atau uang, ditambah lagi adanya lockup rate yang dilakukan oleh para pioner mulai dari 25% sampai 200% dengan durasi selama 1 minggu, 6 bulan, 3 tahun. Lockup sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional karena mereka taunya cuma staking. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Dr. Nicholas Kokalis ya menyebut bahwa koin Pi sangat mahal dan langka. 4. Pi network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lainnya. Nah, oke kawan-kawan, 1 teknologi atau mainnet web 03 ya kawan-kawan. Nah,
4.2 ekosistem blockchain berdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node AML 4 serta bersertifikat ISO 901. Titik 3 ekologi interaksi pasar sehingga barter antara koin dan barang dapat dilakukan. Disinilah saya menyebutnya sebagai P-currency. Karena P-network menuju menjadi sistem moneter baru sekaligus sebagai uang digital pertama di dunia. 5. Bitcoin tidak membutuhkan investor untuk soal serok Bitcoin. Hal itu tidak mungkin kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah, disinilah para founder bermain dengan mengerdilkan nilai koin Pi untuk bisa merebut dari wallet pioner dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Kemudian kawan-kawan, kita bertanya akankah Bitcoin didaftarkan ke exchanger? Jawabannya sebagai komoditi tidak akan pernah. Tetapi sebagai valuta tentu saja sangat masuk akal. Oke kawan-kawan, dari semua penjelasan singkat di atas seharusnya kita paham bahwa banyak perbedaan antara Bitcoin dengan koin lainnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan koin Michin dan Masaku. Sekali lagi, Pi itu uang bukan komoditi atau saham, jadi tidak ukurannya dalam cup market. Rumus Pi adalah 22/7 kawan-kawan, sama dengan 3,14159. Tak terbatas kawan-kawan. Nah, tapi tidak terhingga. P-network dari seluruh rancangan dan perjalanannya terlihat tidak akan melepas dari angka 314,159 US dollar dan konsensus global menentukan nilai 1 Pi 314,159 US dollar. Begitulah kawan-kawan perbedaan koin Pi dengan terdahulunya Nah, oke, jangan kawan-kawan pioner semua jangan tertipu pada ajakan untuk mengerdilkan nilai koin Pi Anda. Hindarin grup mensos seperti Telegram dan WA yang menyesatkan, apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat. Oke kawan-kawan, begitulah informasinya. Semangat terus, salam petir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.